dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Eksekutif Kabupaten. Baiklah Bapak Ibu sekalian, manajemen PT Jasindo 3 Perkasa Tbk telah selesai melakukan presentasi paparan publik. Untuk selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama melakukan foto bersama. Untuk itu, besar harapan kami agar seluruh hadirin dapat berkenan membuka kamera masing-masing. Bagi yang kameranya masih on, mohon itu dibuka. Kami sudah diskusi. Ya, baik Bu Sasa, untuk foto bersamanya bagi rekan-rekan media dan Bapak Ibu yang masih belum membuka kameranya, kami tunggu untuk membuka kameranya. Dalam hitungan ketiga, kita akan melakukan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Sudah. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Sudah Bu Sasa. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Terima kasih untuk selanjutnya. Kami berikan waktu untuk sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kami, yakni Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Sasa untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang telah hadir pada acara paparan publik PT Jasindo 3 Perkasa pada siang hari ini. Saya akan memandu berjalannya sesi tanya jawab pada siang hari ini. Saat ini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Ika Bisnis Indonesia. Pertanyaannya mengenai CAPEX. Untuk pertanyaan CAPEX juga terdapat pertanyaan dari Mbak Vina, di mana pertanyaannya, berapa alokasi CAPEX untuk tahun ini dan sudah digunakan untuk apa saja, dan berasal dari mana dananya? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk wilayah operasi dan pemasaran di luar Indonesia, tantangan apa yang dihadapi oleh perseroan? Apakah ada strategi khusus terkait hal tersebut, mengingat saat ini terdapat beberapa tekanan global? Untuk pertanyaan dari Mbak Ika akan dijawab oleh Bapak Lukito. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya. Pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Ika dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya ada berapa alokasi CAPEX tahun ini sudah digunakan untuk apa saja dan berasal dari mana? Jadi alokasi CAPEX untuk tahun 2002 kita alokasikan, kita budgetkan, anggarkan sebesar 27,5 miliar rupiah. Dan itu dipakai untuk perluasan usaha, 15 miliar untuk perluasan pabrik, dan yang 12,5 miliar untuk perluasan, untuk penambahan kapasitas mesin dengan melakukan investasi pada mesin-mesin. Maksudnya ini dan berasal dari mana? Semua CAPEX itu berasal didapatkan dari kas perusahaan ya, dari laba ditahan. Tadi kan ada keuntungan atau laba tahun berjalan dibagikan dividen hanya 40%, yang 60%-nya dipakai untuk perluasan usaha. Untuk wilayah operasi dan pemasaran di luar Indonesia, tantangan apa yang dihadapi perseroan? Apakah ada strategi?
khusus terkait tersebut, mengingat saat ini terdapat beberapa tekanan global. Ya memang sebetulnya kan untuk market di luar negeri itu kita tahu bahwa sebetulnya masih banyak perusahaan produk-produk security itu yang memang bisa dimasuki. Karena memang di luar negeri itu untuk ekspansi usaha security printing itu sudah sangat mahal. Ya. Seperti contoh di Jepang aja, semua overhead cost-nya itu mahal. Jadi strategi khusus kita adalah QC-nya. Jadi harus bagaimana kita bisa memenuhi permintaan. Kalau QC di luar negeri itu kan sangat ketat banget ya. Ya kita harus bisa, strategi khusus adalah memperbaiki QC supaya bisa memenuhi standar kualifikasi untuk segmen pasar di luar. Ya, mengingat saat ini terdapat beberapa tekanan global, ya pastilah itu semua ada efeknya ya. Tetapi kita manajemen tetap optimis bahwa untuk pasar luar negeri itu setiap tahun akan meningkat. Apalagi kalau kita sudah ada salah satu partner ya dari Kopan dan lain sebagainya, di mana mereka bisa membantu dari aspek pemasaran. Demikian pertanyaan pertama dari IKA Bisnis Indonesia. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua dari Vina Kontan. Iya, baik. Terima kasih Pak Lukito atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan untuk Mbak Ika. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Vina dari Kontan. JTPM membidik penjualan dan laba bersih tahun ini tumbuh masing-masing sebesar 12% dan 10% year on year. Bagaimana realisasi hingga semester 1 2022 dan apakah masih sesuai dengan target yang ditentukan? Pertanyaan kedua, bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai target tersebut di tahun ini? Yang ketiga mengenai CAPEX sudah dijawab oleh Bapak sebelumnya. Yang keempat, proyeksi kinerja di semester 2 2022 bagaimana? Dan apa saja yang menjadi katalis positif untuk tahun ini? Kepada Bapak dipersilakan. Yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Vina dari Kontan. Pertanyaannya adalah satu, PT Jaswindo 3 Perkasa membidik penjualan dan laba bersih tahun ini tumbuh masing-masing 12 dan 10% year on year. Bagaimana realisasi hingga semester 2002? Apakah masih sesuai dengan target yang ditentukan? Seperti tadi saya sampaikan dalam paparan publik tadi, untuk realisasi baik dari segi penjualan maupun laba itu masih sesuai target ya, masih on track itu tumbuh dibandingkan semester pertama tahun 2021. Terus kemudian bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai target tersebut di tahun ini? Ya perlu kita ketahui semua pada tahun 2022 ini berjalan dengan recovery perekonomian Indonesia dari pandemi yang sudah mulai melandai ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya terdampak. Ya, strateginya kita akan fokus untuk menggarap atau untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang dulunya terdampak. Kemudian strategi berikutnya adalah fokus kepada produk, kategori produk yang high security ya, karena memang dari situ produk-produk security ini memang bisa menghasilkan high margin yang tinggi ya. Kemudian menjawab tantangan dengan adanya digitalisasi, perusahaan juga sudah mulai merintis perusahaan-perusahaan digital ya, produk-produk digital tahun ini. Jadi ya itu tadi ya, dengan adanya recovery, terutama dengan adanya recovery ekonomi berkaitan dengan melandainya COVID-19 di Indonesia, diharapkan sektor-sektor yang dulunya terdampak, misalnya e-tol, sekarang sudah mulai pulih. Kita akan meningkatkan
segmentasinya ke arah produk-produk, ke arah usaha-usaha yang dulunya terdampak. Itu cukup besar ya, dengan adanya recovery. Paspor contohnya sekarang, dengan adanya traveling juga dibuka di mana-mana, kan banyak orang yang dulunya 2 tahun tidak melakukan perjalanan traveling atau liburan, sekarang juga meningkat permintaan paspor. Kemudian pertanyaan ketiga, proyeksi kinerja di semester 2. Semester 2 apa saja yang menjadi katalis positif? Ya katalisnya positif ya tadi itu, karena beberapa segmen bisnis yang dulu terdampak karena COVID sekarang sudah mulai. Jadi permintaannya itu bisa double-double ya, bukan hanya 100%. Karena memang itu yang akan menjadi katalis positif kita ya. Ekonomi recover itu yang menjadi katalis kita optimis itu bisa tercapai. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan Vina bisa memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukito. Untuk pertanyaan ketiga yaitu dari Ibu Ella, investor dari Jakarta. Pertanyaannya, sehubungan dengan kenaikan kurs USD tahun ini, mohon penjelasannya apakah ini akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan dan bagaimana strategi perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Kepada Bapak Lukito dipersilakan kembali, Pak. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya, Ibu Ella dari investor Jakarta. Pertanyaannya sehubungan dengan kenaikan kurs USD tahun ini, mohon penjelasan apakah ini akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan dan bagaimana strategi perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi memang gini, memang untuk perusahaan untuk security printing ini kan bahan bakunya yang high quality itu, yang high end itu kebanyakan memang import ya. Tetapi strategi untuk mengatasi gejolak nilai kurs adalah satu, kita melakukan hedging, itu yang prinsip penting. Jadi pada saat tender itu dimulai dan kita sudah menang, ya kita hedge itu dengan kurs dolar tertentu ya. Ya terutama ya kita masih mengandalkan hedging ya. Kedua ya dengan mengurangi ketergantungan impor bahan dari ekspor dengan substitusi bahan-bahan yang lokal yang memang bisa. Dan ketiga adalah biasanya kita adalah mengurangi juga impor bahan-bahan yang bersifat bahan baku dengan cara kita memproduksi barang-barang kayak hologram. Dulu kita bisa import secara full, tapi kita sekarang sudah mengimpor cuma hanya bahan baku, sehingga nilai impornya tidak sebesar kalau itu diimpor dalam bentuk barang. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Lukito. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ella. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Julian Isaac Budiono dari Indonesia Business Post atau IBP. Pertanyaannya, berapa jumlah investasi untuk bisnis ini dan buat apa saja investasi tersebut? Yang kedua, apakah perusahaan membutuhkan pinjaman bank dari luar negeri dan apa saja syaratnya? Yang ketiga, mengenai teknologi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini, serta yang keempat, apakah akan ada pengembangan terhadap bisnis tersebut. Untuk pertanyaan nomor 5 mengenai CAPEX sudah dijawab pada pertanyaan sebelumnya. Kepada Bapak dipersilakan. Oh, ya. Nama Julian Isaac Budiono dari Indonesia Business Post. Berapa jumlah investasi untuk bisnis ini dan buat apa saja itu? Jadi investasi yang akan kita lakukan di tahun ini seperti tadi
di awal sudah saya sampaikan kita akan menganggarkan capex itu 27.500.000 untuk pengembangan untuk perluasan pabrik, dan yang kedua adalah untuk perluasan atau penambahan mesin-mesin. Apakah perusahaan membutuhkan pinjaman? Jadi investasi tersebut pure semuanya adalah dibiayai dengan hasil dari laba ditahan, karena laba ditahan kita tadi ada 60%. Jadi masih tidak memerlukan tambahan pinjaman, apalagi pinjaman dari bank luar negeri. Yang ketiga, teknologi apa, seperti apa yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Teknologi seperti apa yang dibutuhkan saat ini. Ya, sebetulnya teknologinya semua kita berbasis pada teknologi, baik dari segi produk itu kan teknologi IT ya, teknologi IT, dan juga teknologi cetak. Jadi teknologi yang dibutuhkan saat ini kebanyakan ya teknologi yang berbasis pada digitalisasi. Itu yang paling utama ya. Kemudian juga ada beberapa teknologi mesin, juga dari mesin cetak yang lebih canggih ya, supaya bisa melakukan efisiensi. Jadi seperti dulu banyak menggunakan teknologi manual, banyak manusia, tapi sekarang sudah bisa digantikan dengan teknologi mesin, sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih efisien. Yang keempat, apakah akan ada pengembangan terhadap bisnis tersebut? Jadi saat ini pengembangan yang seiring dengan perkembangan yang lagi gencar yaitu digital. Makanya kita ada pengembangan yang namanya tadi itu electronic sign, ya, tanda tangan digital. Jadi semua nanti kita harapkan ikuti perkembangan dari teknologi. Jadi pengembangan terhadap bisnis kita arahkan dengan pengembangan teknologi. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Lukito atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Julian. Dengan telah terjawabnya pertanyaan dari Bapak Julian, maka selesai sudah sesi tanya jawab kita pada kali ini. Apabila dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui email ke corporate.secretary@jaswindo.com atau ir.jaswindo@yahoo.com. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC Ibu Sasa. Kepada Ibu Sasa, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rani. Baiklah kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang terhormat, kepada Bapak Ibu dan para hadirin yang terhormat, seluruh rangkaian acara paparan publik PT Jasindo 3 Perkasa Tbk telah selesai. Atas nama direksi dan komisaris, kami menutup acara sore ini dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian di acara paparan publik PT Jasindo 3 Perkasa Tbk. Tak lupa, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan acara hari ini. Kami optimis ke depan perseroan dapat terus bergerak maju dan semakin berkembang, dan terus bekerja keras, dan berdoa kami yakin keberhasilan dan kesuksesan terus menyertai kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.